warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Bru Ginting, CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Singkil. Saya bertugas di UPTD SPF SD Negeri 1 Rimo. Untuk hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan Ibu Yeni sebagai rekan sejawat saya. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam Ibu Valen. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Iya. Jadi Ibu Yeni ini adalah salah satu guru di UPTD SPF SD Negeri 1 Rimo yang mengampu tugas di kelas 5. Ya. Baik, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan supervisi. Jadi kegiatan supervisi ini saya lakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan di dalam kelas ya Ibu Yeni ya. Jadi kegiatan ini dilakukan saya sebagai pengamat dan Ibu Yeni sebagai guru yang saya supervisi. Untuk kegiatan pra-observasi ini Ibu Yeni, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu Yeni. Jadi untuk proses pembelajaran yang akan saya supervisi nih Bu Yeni, kira-kira materi apa yang akan Ibu bawakan Ibu Yeni? Ya baik, terima kasih Ibu. Pada kesempatan nanti yang akan saya pembelajarkan kepada anak-anak, saya akan membawakan tema 9 yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Kemudian subtema 1 benda tunggal dan campuran. Jadi materinya nanti tentang zat tunggal dan zat campuran. Iya, jadi materi yang akan Ibu sampaikan adalah zat tunggal dengan zat campuran, begitu ya Ibu Yeni ya? Ditambah juga dengan iklan Bu. Iya, juga dengan materi iklan, begitu ya Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam tema ini, bagaimana Ibu Yeni? Apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Yang menjadi tujuannya saya presentasi PowerPoint yang akan saya bawakan nanti. Anak-anak dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan dengan tepat. Jadi nanti anak-anak melalui PowerPoint, anak-anak dapat menyimpulkan isi teks paparan iklan media cetak secara tepat. Kemudian melalui kegiatan melaksanakan percobaan, anak-anak dapat menyimpulkan perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Seperti itu tujuan pembelajaran yang nanti akan saya bawakan. Oke, baik. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam proses pembelajaran kali ini ya Ibu Yeni ya. Iya. Untuk area pengembangan sendiri Bu Yeni, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran kali ini Ibu? Baik, area pengembangan nanti dalam hal kognitifnya saya menginginkan bahwa pembelajaran nanti berpusat kepada siswa, berpusat kepada peserta didik. Kemudian anak-anak dapat melaksanakan, dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Iya, bagus sekali ya Ibu Yeni ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu Yeni, kira-kira nih untuk proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan, strategi apa nih yang akan Ibu persiapkan Ibu Yeni? Baik Ibu, karena pembelajaran kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, pertama sekali kita akan memetakan kesiapan belajar siswa, baik itu gaya belajar, minat maupun bakat siswa. Kemudian pembelajaran ini menggunakan model discovery learning dengan metode eksperimen. Kemudian media yang akan saya gunakan yaitu lembar kerja peserta didik, kemudian PowerPoint, dan nanti kita akan membawa juga benda konkret untuk kegiatan eksperimen kita. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Yeni ya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah discovery based learning, kemudian metodenya adalah metode eksperimen ya Ibu Yeni ya. Kemudian media juga Ibu Yeni akan menyiapkan LKPD, kemudian PowerPoint, juga membawa bahan-bahan atau benda-benda konkret untuk proses pembelajaran pada saat kegiatan eksperimen begitu ya Ibu Yeni ya. Luar biasa sekali. Jadi nih kira-kira kapan nih waktu yang Ibu Yeni inginkan saya melakukan supervisi ataupun observasi di dalam kelas Ibu Yeni? Nah, saya sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajarannya. Jadi Ibu bisa besok untuk melihat saya melaksanakan pembelajarannya.
Baik Ibu Yeni, silahkan dipersiapkan segala sesuatu kebutuhan belajar yang Ibu perlukan untuk proses pembelajaran ya Ibu Yeni ya. Kemudian Ibu maksimalkan segala metode, kemudian model dan media untuk proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan. Baik, sampai ketemu di kegiatan observasi di dalam kelas ya Ibu Yeni ya. Saya berharap kegiatan untuk observasi, kemudian pasca observasi nanti juga berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Yeni. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah anak-anak ini dalam keadaan sehat semuanya. Nah, ketua kelas, apakah hadir semua? Iya. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa agar pelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan Bapak Fatan dipimpin doanya. Siap. Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ini, mari kita sudah berdoa. Bagaimana hari ini? Semangat belajar? Semangat. Kelas 5. Alhamdulillah. Nah, anak-anak ini kira-kira siapa yang tahu pelajaran kita kemarin? Yaitu tentang iklan ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Nah, anak-anak ini, hari ini kita akan belajar yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi, menyambung pembelajaran kita yang kemarin, kita akan masuk ke subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan pembelajaran yang kelima. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Masih ada yang ingat itu unsur-unsur iklan? Masih. Ya, Kak Kaila, ya. Nama produk, Nama produk. Apalagi? Gambar yang menarik. Anak-anak ini, jadi untuk hari ini, sebelum kita nanti belajar lebih dalam lagi, Mimi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi nanti anak-anak Mimi, sebelum kita mengamati gambar iklan nanti yang ada di depan, di PowerPoint kita, di fokus kita, anak-anak ini dapat mengidentifikasi. Jadi ini nanti anak-anak ini dapat menyimpulkan isi teks dengan benar. Kemudian anak-anak ini nanti juga dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam iklan media cetak. Kemudian nanti melalui percobaan yang akan kita lakukan, anak-anak ini dapat mengidentifikasi mana yang tunggal dan campur. Iya, itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, oke, anak-anak ini, siapa yang pernah melihat iklan? Iya kan anaknya? Yang menarik. Biasanya kakak lihat iklan apa? Nah, ini juga punya ada talam. Apa ini? Siapa yang suka gutan? Alhamdulillah semua suka gutan. Nah, kalau kita lihat gutan ini, nah, sini ya, ada terang ya. Nah, kalau kita lihat di tengah, di depan juga ada, ya kan? Nah, kalau kita lihat gutan ini, kira-kira kalau kita lihat dari unsur-unsur ikan yang sudah kita pelajari kemarin, apa saja keunggulan dari iklan Good Time ini? Ya, siapa yang tahu keunggulannya? Nama produk? Iya,
bahan-bahan apa saja ya? Coklat. Apa tadi? Tepung. Tepung, gula, coklat, ya kan? Iya. Termasuk zat apa dia nak? Zat tunggal atau zat campuran ya? Zat campuran. Kenapa zat campuran? Siapa yang tahu? Air. Bang Fatah lagi. Apa Bang Fatah? Contohnya apa nak? Tepuk tangan untuk Bang Fatah. Kemudian selain zat tunggal ada zat apa lagi? Zat campuran. Siapa yang tahu zat campuran? Ya Kak Kaila. Apa itu zat campuran saya? Zat campuran adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih komponen zat. Contoh air garam, air dicampur tepung. Air dicampur tepung. Tepuk tangan untuk Kak Kaila. Zat campuran itu berarti zat yang komponen penyusunnya itu lebih dari dua ya nak. Berarti air ditambah tepung, air ditambah garam ya kan nak. Kemudian apa lagi? Sirup ditambah dengan cincau ya nak. Itu disebut zat heterogen. Baik anak-anak Mimin, sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan, yaitu percobaannya yaitu membedakan zat tunggal dan zat campuran. Mana zat campuran heterogen dan mana zat campuran homogen. Secara urut sesuai dengan urutan yang ada di sini ya sayang. Zat campuran mana? Tuh, air dicampur gula. Oke, ya. Apa yang terjadi? Silakan diaduk. Setelah dicampur, nanti akan dinilai mana yang kompak kelompoknya. Apa yang terjadi? Silakan diisi ya nak yang ada di situ. Sentral. Oke. Nah, alhamdulillah anak-anak ini tadi kita sudah melakukan percobaan membedakan antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, anak-anak Mimi ingin anak-anak Mimi mempresentasikan sebagai perwakilan kelompok. Silakan maju kelompok Mario. Oke, silakan menggambarkan zat campuran. Air campuran campurannya hidrogen. Selama dicampur dengan lengkap. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mario. Kembali sayang. Anak-anak Mimi, jadi perlu kita ulang kembali bersama-sama, ya karena bahwasannya hasil dari percobaan kita tadi bahwa air ditambah gula putih menjadi apa nak? Campuran homogen.
Jadi itu adalah unsur-unsur dari iklan. Nah, anak-anak ini terima kasih banyak karena anak-anak ini sudah semangat pada pagi hari ini, dan kita berdoa semoga pelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ibu Teti. Waalaikumsalam. Iya. Jadi hari ini Bu Yeni saya akan melakukan diskusi pasca observasi setelah kegiatan pra observasi dan kegiatan observasi telah kita lakukan di waktu sebelumnya ya Bu Yeni ya. Jadi pada proses percakapan pasca observasi ini dihadiri oleh Ibu pengajar praktik saya, ada di sini Ibu Teti. Ini merupakan rekan sejawat saya Ibu Teti yang mengampu kelas 5, yang merupakan guru yang saya observasi. Baik, di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ini. Adapun yang menjadi tujuannya untuk mengevaluasi dan mengatur strategi tindak lanjut yang akan kita lakukan setelah proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang perlu Ibu Yeni tanggapi. Kemudian kita akan berdiskusi, mengalir saja Ibu Yeni. Di sini berdiskusi kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran itu supaya semakin baik ke depan. Ibu Yeni ya? Baik. Untuk pertanyaan pertama saya mulai dengan bagaimana nih perasaan Ibu Yeni pada saat Ibu Yeni mengajar di kelas dan saya di situ menjadi pengamat ataupun menjadi observer. Baik, terima kasih Bu Palen atas kesempatan yang diberikan. Jadi perasaan saya ketika saya diobserver oleh Ibu Palen, saya merasa bersemangat. Kemudian saya juga mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari pengamatan yang Ibu lakukan. Kemudian saya juga melihat anak-anak begitu antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi dengan adanya Ibu Palen sebagai observer saya merasa sangat bersemangat sekali seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya, tidak ada merasa canggung meskipun saya ada di dalam kelas Ibu ya Ibu ya. Iya, baik. Kemudian nih, kira-kira bisa Ibu ceritakan lagi nih, kira-kira gimana kemarin strategi yang sudah Ibu lakukan di kelas, kemudian untuk area pengembangannya sendiri atau mungkin langkah-langkah yang sudah Ibu Yeni lakukan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, adapun strategi yang saya lakukan karena tujuan pembelajaran kita itu kan melalui PowerPoint anak-anak dapat mengidentifikasi kemudian menyimpulkan iklan karena tema kita adalah tema 9, benda-benda di sekitar kita. Kemudian anak-anak itu dapat melakukan percobaan bagaimana mereka membedakan zat tunggal dan zat campuran, dan pembelajaran kita itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi langkah yang pertama saya memetakan bagaimana kesiapan peserta didik, bagaimana gaya belajar yang mereka lakukan, kemudian minat dan bakat peserta didik. Kemudian selain saya memetakan, kemudian adapun langkah-langkah selanjutnya saya menyiapkan rencana pembelajaran ya. Rencana pembelajaran itu dengan menggunakan materi iklan, kemudian zat tunggal dan zat campuran. Kemudian anak-anak melakukan eksperimen karena model pembelajaran yang saya lakukan adalah discovery learning. Dengan metode ya, selain demonstrasi juga eksperimen seperti itu. Luar biasa sekali ya Ibu Yeni ya. Jadi saya bisa melihat Ibu Yeni di sini tadi sudah melakukan strategi-strategi pembelajaran yang memotivasi anak-anak ya Bu Yeni ya. Kemudian langkah-langkahnya juga tadi sudah Ibu lakukan dari awal memetakan siswa, kemudian juga sampai pada saat proses pembelajaran eksperimen gitu ya Bu Yeni ya. Iya. Kira-kira nih menurut Ibu untuk parameter keberhasilan Bu Yeni, kira-kira proses pembelajaran Ibu yang lakukan ini gimana nih? Sudah Ibu bisa kategorikan berhasilkah dalam proses pembelajaran Ibu ini? Kalau kita melihat parameternya, pertama sekali kita lihat dari tujuan pembelajaran. Nah, dari ketiga tujuan pembelajaran itu, saya melihat dengan antusiasnya anak-anak melakukan baik itu kegiatan berdiskusi maupun kegiatan eksperimen, ketiga tujuan pembelajaran itu sudah tercapai oleh peserta didik. Baik mereka itu mendeskripsi, mereka menyimpulkan,
kemudian mengidentifikasi dan melakukan percobaan, semua sudah terlaksana dengan baik seperti itu. Jadi menurut pandangan Ibu Yeni untuk tingkat keberhasilan itu sudah cukup sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian Ibu Yeni, saya pengen tahu nih, untuk area pengembangan kemarin kan Ibu katakan pada saat kita percakapan observasi, area pengembangannya ada pengetahuan dengan teknologi. Gimana nih Bu Yeni untuk area pengembangan di dalam proses pembelajaran Ibu Yeni? Sudah kan kita seperti Ibu bilang kemarin Ibu menggunakan menggunakan rubrik ya Bu Yeni ya. Kira-kira nih sudah sesuai atau belum? Sudah mencapai atau belum hasil belajar itu? Untuk area di kognitif ya, area kognitifnya itu rubrik yang saya berikan kepada peserta didik. Saya melihat anak-anak dapat menguasai bagaimana mereka bisa menyimpulkan isi teks iklan dengan baik, kemudian mereka juga dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan seperti itu. Nah, untuk di area pengembangan psikomotor, mereka dapat melakukan percobaan, yaitu mencampur zat tunggal dan zat campuran, bagaimana zat homogen dan heterogen. Saya melihat mereka sudah melakukannya dengan baik. Kemudian dalam area pengembangan afektif di sikap sosial, saya melihat juga mereka sudah melakukan kerjasama, walaupun kerjasamanya masih belum secara maksimal seperti itu. Karena kemarin sudah kita sama-sama katakan bahwa kelas yang saya ampu itu adalah kelas yang heterogen seperti itu. Berarti untuk area pengembangannya Ibu sudah sesuaikan bagaimana rubrik penilaian, kemudian juga dengan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Tapi Ibu masih melihat ada mungkin beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran. Kira-kira nih Bu Yeni, apa sih yang menjadi penyebab atau mungkin hambatan lah, kendala yang menyebabkan yang menjadi penyebab kekurangan dalam proses pembelajaran yang Bu Yeni lakukan? Jadi setelah saya melihat kekurangan saya harus bisa melihat bagaimana strategi untuk ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Nah, jumlah juga yang lumayan maksimal sekali. Jadi saya membuat kelompok-kelompok di dalam area pengembangan untuk kategori eksperimen. Anak-anak itu melakukan kegiatan eksperimen itu masih belum maksimal. Seperti misalnya contohnya mencampur zat tunggal dengan zat campuran. Jadi anak-anak ini bekerjanya itu masih ada merasa keegoan gitu. Jadi dia tidak memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk bergantian melakukan percobaan tersebut. Jadi saya harus melakukan kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi seperti itu. Baik, yang bisa saya tangkap berarti Ibu bisa melihat kurang kondusif lah di dalam kelompok itu, karena ada sebagian anak-anak yang mendapatkan peran, ternyata ada juga sebagian anak yang tidak mendapatkan peran. Jadi kira-kira menurut Ibu nih, kan tadi ada anak-anak yang mendapatkan peran dan tidak mendapatkan peran. Kenapa sih Bu kira-kira hal ini bisa terjadi menurut Ibu? Hal ini terjadi yang pertama tadi karena kelompoknya terlalu besar ya. Kalau saya melihat dengan kelompoknya yang jumlah siswanya itu banyak gitu. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk eksperimen itu mereka itu masih belum bisa mengembangkan lagi bagaimana dalam mengeksperimenkannya itu. Jadi satu siswa ini ngerasa dia lebih ini ya, mungkin biasanya itu anak-anak yang memiliki gaya belajar dia kinestetik. Nah, anak yang kinestetik ini akan dia lebih aktif dan dia merasa lebih menguasai seperti itu. Jadi dia walaupun misalnya dia beri kesempatan kepada kawannya, tapi dia lebih dominan seperti itu. Jadi yang si kawan yang satu lagi itu dia merasa dominan, dia merasa ya udahlah dia hanya menjadi penonton saja seperti itu. Jadi dengan lingkup kelompok yang lebih kecil lagi, jadi mereka akan terbagi-bagi dan mungkin dalam sistem kerjanya juga ya, dalam sistem kerja mereka itu juga mereka itu harus mendapatkan bagian-bagian dalam melaksanakan eksperimen itu gitu. Jadi ada masing-masing tugasnya. Iya betul. Jadi Ibu berharap pembagian tugas itu tadi yang sebenarnya masih apa ya. Tetapi saya salut sekali Bu Yeni, karena pada saat saya melihat proses pembelajaran anak-anak sangat antusias. Berarti bisa kita simpulkan bahwa memang model yang Bu Yeni lakukan yang tadi cukup tepat untuk materi ini gitu ya. Iya, baik. Tadi Ibu sudah menemukan kendala di dalam proses pembelajaran. Kira-kira nih Bu, ada nggak Ibu terpikir ke depannya atau mungkin menjadi solusi lah kira-kira untuk pembelajaran ke depannya apa yang perlu diperbaiki supaya kendala-kendala ataupun permasalahan tadi tidak kita temukan lagi dalam proses pembelajaran berikutnya? Jadi untuk ke depannya
tidak terlepas semuanya itu dari strategi dan tujuan pembelajaran. Jadi pemilihan strategi itu memang benar-benar sangat menentukan bagaimana keberhasilan dalam pembelajaran kita. Jadi dengan strategi yang saya ambil, saya seperti strategi model pembelajaran discovery learning itu adalah melakukan eksperimen. Jadi memang bentuk eksperimennya itu memang harus lebih kita kombinasikan lagi. Nah, seperti itu. Jadi kegiatannya itu bukan hanya misalnya kalau mencampur zat tunggal dengan zat campuran. Jadi saya kan sudah memberikan tugas-tugas itu sesuai dengan apa yang saya arahkan. Jadi nanti untuk selanjutnya saya ingin mereka sendiri yang menentukan alat dan bahannya, mereka sendiri yang mencari seperti itu bahan-bahan apa saja. Jadi sehingga wawasan mereka dalam melakukan eksperimen itu lebih luas lagi. Berarti yang bisa saya tangkap sebelumnya dalam proses pembelajaran ini ibu nih yang lebih banyak dalam mempersiapkan proses pembelajaran ini ibu yang lebih dominan. Ibu berharapnya anak-anak juga ikut berpartisipasi dalam proses persiapan ya Bu Yeni. Oke, baik. Kapan? Iya, tadi Bu Yeni sudah atur nih. Saya mau nanti saya nanti mau bikin perbaikan proses pembelajaran ke depannya dengan cara kelompoknya lebih ibu kecilkan, kemudian juga ibu mengajak anak-anak berpartisipasi dalam persiapan sebelum pembelajaran. Kapan nih rencana ibu lakukan? Rencana saya lakukan di pembelajaran selanjutnya. Jadi mulai pelajaran selanjutnya saya sudah mulai mengajak siswa untuk mencari sesuai dengan subtema pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Jadi saya akan mengajak anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan. Baik apapun itu, saya sebagai guru tidak boleh merasa egois dan saya harus tetap terus melibatkan mereka karena untuk melihat bahan kemudian alat, saya akan mengajak siswa untuk mencari alat dan bahan yang dekat dengan mereka, kemudian yang familiar dengan mereka. Luar biasa sekali ya Bu Yeni ya, proses pembelajaran yang sudah Ibu Yeni lakukan. Oke, boleh nih Bu Yeni saya izin untuk menyampaikan beberapa poin dari hasil pengamatan saya pada saat proses observasi yang saya lakukan kelas Bu Yeni. Ya, saya apresiasi sekali Bu Yeni dengan proses pembelajaran yang Bu Yeni lakukan. Anak-anak juga saya lihat antusias sekali. Hanya saja tadi Bu Yeni menyampaikan kekhawatiran Bu Yeni anak-anak menjadi tidak kondusif, tapi perlu kita pahami Bu Yeni, anak-anak tidak kondusif di dalam kelas itu adalah hal yang sangat wajar. Apalagi ini kita memang Ibu Yeni melakukan eksperimen sehingga memang anak-anak harus bergerak aktif di dalam proses pembelajarannya, itu tidak perlu khawatir Bu Yeni ya. Ya, di sini ada poin yang perlu sebenarnya jadi penguatan kita Ibu Yeni karena di saat tadi proses pembelajaran untuk rubrik penilaian. Sebenarnya pada saat proses memulai pembelajaran itu Bu Yeni perlu kita sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak juga memahami apa yang akan dinilai dari proses pembelajaran yang dia lakukan hari ini, baik itu secara di rubrik di rubrik aspek sosial, kemudian Bu Yeni tadi area pengembangan pengetahuan, kemudian keterampilan Bu Yeni ya. Kemudian pada saat pembagian pembagian kelompok Bu Yeni tadi karena anak-anak tadi heterogen, kemudian Bu Yeni juga sudah membuat proses pembelajaran itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada baiknya kita buat anak-anak ini memilih perannya sendiri di dalam kelompoknya. Ya. Aku nanti berperan sebagai ini. Jadi sebenarnya itu kita mengajak anak-anak supaya bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab untuk pekerjaan. Iya betul ya Bu Yeni. Kemudian tadi Bu Yeni sudah mengatakan tindak lanjut untuk kelompok lebih dikecilkan, saya sepakat Bu Yeni. Ya, supaya anak-anak lebih kondusif, kemudian anak-anak semua dapat bekerja dengan aktif, semua dapat peran, kita membuat kelompok yang lebih kecil. Ya, saya baik. Mungkin ada lagi yang ingin Bu Yeni sampaikan Bu Yeni terkait diskusi kita ini? Ya benar sekali ya. Kalau menurut saya benar sekali yang Ibu kalian katakan tadi. Mungkin untuk kedepannya nanti saya akan mengatakan bagaimana apa saja sih aspek-aspek yang akan saya nilai seperti itu ya. Itu menjadi juga batasan ya untuk anak-anak supaya anak-anak juga tahu oh ternyata bukan hanya aspek kognitif dan psikomotor saja, tetapi sosialnya juga itu merupakan sebuah penilaian juga. Nanti saya juga mendapatkan ini dari observasi untuk hari ini. Terima kasih Bu Valen. Ya, untuk sekali Bu Yeni, saya berharap proses observasi yang kita lakukan ini bukanlah
bersifat menggurui ya Bu Yeni ya. Saya juga bisa melihat proses pembelajaran yang luar biasa Ibu Yeni lakukan. Hanya saja untuk kedepannya ada bagian-bagian yang memang perlu kita perbaiki untuk terutama pembelajaran yang berpihak pada murid Ibu Yeni ya. Jadi saya berharap nih Bu Yeni, setelah proses percakapan kita ini Bu Yeni, untuk kedepannya Ibu Yeni melakukan tindak lanjut yang seperti Bu Yeni tadi lakukan, kemudian ada diskusi lanjutan nih Bu Yeni. Kira-kira gimana nih progres anak-anak setelah Ibu Yeni lakukan tindak lanjut seperti yang Ibu Yeni rencanakan? Ibu Yeni ya? Iya, saya berharap ada kabar baik yang lebih baik dalam proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan. Baik. Sekian yang bisa saya lakukan dalam proses percakapan pasca observasi ini Ibu Teti. Baik, kita lanjutkan, mungkin ada tindak lanjut yang Ibu Teti berikan kepada kami sebagai pengajar praktik saya ya Bu ya. Terima kasih Bu Palen, Bu Yeni. Saya apresiasi luar biasa coaching untuk supervisi akademik ini. Saya menilainya sudah sangat sesuai. Semua poin rubrik yang harus dipenuhi oleh Bu Palen terpenuhi. Dari menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, tadi Bu Palen mengulang lagi kan, ditanya lagi. Oke, walaupun sudah diobservasi, sudah ditanyakan, tapi Bu Palen menegaskan untuk menanyakan kembali kepada Ibu ini. Luar biasa. Kemudian ketercapaiannya juga tadi ditanyakan juga, disampaikan oleh Bu Yeni. Lanjut mengalir sampai menyampaikan catatan hasil, kemudian yang berbasis data ya, bukan asumsi, kemudian menanyakan kembali area pengembangan, kemudian tindak lanjut pengembangan. Sudah terpenuhi sih semuanya, jadi tidak ada umpan balik yang kurang menurut saya. Hanya namanya sebenarnya supervisi akademik berbasis coaching ini kan bukan satu momok yang untuk penilaian kompetensi apa gitu kan, tapi kan kita di sini untuk supaya kita lebih berkembang lagi. Kemudian satu lagi tadi Bu Palen juga menyampaikan rubrik gitu, penilaian. Nah itu saya setuju sekali, Bu Palen sudah menyampaikan dengan tegas pada Bu Yeni untuk menyampaikan penilaian dalam proses pembelajaran. Jadi alhamdulillah semuanya tercapai. Saya cukup sangat puas untuk pencapaian coaching supervisi akademik ini. Mudah-mudahan nanti Bu Palen bisa menerapkan ke kawan-kawan dan berdampak kepada anak. Luar biasa. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu Palen. Terima kasih juga Ibu.